Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Muhammad Ilhami, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman pembelajaran manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Pematerinya yaitu Ibu Heni Mardiningsih SEMM. Materi pertama yaitu manajemen ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK atau P3K. Hak dan kewajiban ASN. Kewajiban sebagai ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K. PNS memiliki hak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang didapat oleh P3K yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Memiliki fungsi sebagai pedoman dan panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Konsep sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Konsep sistem merit yang pertama, keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit yang pertama menyusun dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Pelayanan publik. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik ada 4 yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana,
kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Kualitas pelayanan publik, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas. Langkah-langkah strategis dalam peningkatan pelayanan. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Dan yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Etika dan etiket memiliki perbedaan. Etiket yaitu menyangkut cara pandang suatu perbuatan harus dilakukan, hanya berlaku pada pergaulan, bersifat relatif dan hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sedangkan etika yaitu tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Yang kedua, selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, jauh lebih bernilai. Dan yang terakhir, menyangkut manusia dari segi dalam. Wall of Government, yang biasa disingkat WOG, yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Manfaat yang dicapai dengan WOG yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Tantangan praktek WOG yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Contoh manajemen ASN yang baik yaitu datang tepat waktu, selalu mengikuti aturan, dan bekerja sesuai SOP. Sedangkan manajemen ASN yang buruk yaitu sering datang terlambat, bekerja tidak sesuai SOP. Contoh manajemen publik yang baik yaitu dengan menyambut masyarakat dengan senyum, salam, sapa. Sedangkan yang tidak baik adalah acuh, arogan, dan egois terhadap masyarakat. Contoh penerapan Wall of Government yaitu saling menghargai antar instansi pada saat turun ke lapangan bersama-sama. Sedangkan contoh buruknya yaitu memiliki sikap egois dan tidak mau berbaur antar sesama instansi saat bekerja sama. Demikianlah pengalaman pembelajaran yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.